Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perkecambahan biji dan dormansi biji. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, perkecambahan biji. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji akan mulai aktif dan berkecambah setelah air masuk ke dalam benih, atau yang biasa disebut dengan imbibisi air. Dalam proses perkecambahan, akan dimulai setelah menyerap air dari lingkungan sekitar. Umumnya, air yang masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja, sehingga embrio dalam biji mulai tumbuh. Proses perkecambahan benih tidak tergantung kepada ketersediaan nutrisi dalam tanah, karena adanya endosperma. Tahap-tahap perkecambahan yaitu tahap absorpsi air yang merupakan proses penyerapan air dan unsur hara oleh tanaman yang berupa ion-ion dari tanah ke dalam sel akar. Proses metabolisme terdiri dari proses katabiolisme yang merupakan proses perombakan cadangan makanan menjadi ATP, dan proses anabiolisme senyawa protein untuk pembentukan sel baru pada embrio. Yang ketiga, pembelahan sel untuk perkembangbiakan dengan proses membelah diri menjadi 2 atau lebih. Yang keempat, ada pemanjangan sel merupakan daerah pemanjangan dari hasil pembelahan sel meristem di bagian pembelahan. Hasil sel pembelahan akan bertambah besar ukurannya sehingga pembentuk daerah memanjang. Yang terakhir, pemecah kulit biji, karena kulit biji merupakan bagian yang keras sehingga dapat menghambat pertumbuhan, maka diperlukan pemecah kulit biji. Peran cahaya dalam perkecambahan. Yang pertama, ada biji yang perlu cahaya untuk berkecambah, seperti lettuce dan tembakau. Yang kedua, ada biji yang perkecambahannya terhambat oleh cahaya. Contohnya, bawang-bawangan seperti kucai, bawang bombay, daun bawang, bunga lili atau bakung, serta jintan hitam. Yang ketiga, ada biji yang perkecambahannya dipengaruhi oleh fotoperiodisme, yaitu lettuce. Tipe perkecambahan. Terdapat 2 tipe perkecambahan benih, yaitu tipe epigeal dan tipe hipogeal. Tipe epigeal merupakan tipe perkecambahan benih di mana radikula dan hipokotil memanjang secara keseluruhan, sehingga menyebabkan kotiledon dan epikotil ikut terangkat di atas permukaan tanah. Singkatnya, pada tipe ini, kotiledon kecambah akan terangkat ke permukaan tanah. Adapun contoh tanaman dengan tipe perkecambahan epigeal adalah: pertama, pada tanaman pangan terdapat Phaseolus radiatus atau kacang hijau. Pada tanaman sayuran terdapat Amaranthus sp atau bayam. Pada tanaman buah terdapat Vitis vinifera atau anggur. Kemudian, tipe perkecambahan yang kedua yaitu tipe hipogeal. Tipe hipogeal yaitu sebagai perkecambahan benih di mana pemanjangan radikula hanya diiringi pemanjangan epikotel, sedangkan kotiledon atau keping biji masih tetap berada pada kulit biji, sehingga bagian besar biji masih tetap berada di bawah permukaan tanah. Contoh tipe hipogeal yaitu pada jagung, padi, dan kacang kapri. Selanjutnya, proses perkecambahan. Proses perkecambahan melalui 5 tahap. Yang pertama, penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Selanjutnya, meningkatkan kandungan oksigen dalam benih akan berdampak pada peningkatan respirasi benih. Pada saat peningkatan respirasi benih akan menghasilkan energi yang cukup untuk enzim yang dibutuhkan saat metabolisme. Enzim yang telah terbentuk kemudian didistribusikan secara proporsional kepada titik-titik tumbuh benih yang sedang aktif membelah.
Setelah mendapatkan energi dan enzim yang cukup, sel tersebut kemudian memanjang dan berdiferensiasi dari radikula menjadi akar dikotil menjadi batang. Selanjutnya, faktor perkecambahan. Proses perkecambahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu air, oksigen, suhu, dan cahaya. Air diperlukan dalam perkecambahan untuk mengaktifkan enzim-enzim. Lalu, oksigen diperlukan dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Sedangkan suhu yang optimum diperlukan dalam aktivitas enzim karena enzim tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Perkecambahan memerlukan hormon pertumbuhan auksin. Hormon ini mudah mengalami kerusakan jika terkena yang berintensitas terlalu tinggi, sehingga proses perkecambahan akan lebih cepat jika tidak ada cahaya atau dalam kondisi gelap. Yang selanjutnya, dormansi biji. Dormansi yaitu suatu keadaan benih mengalami masa tidur atau dorman, di mana benih tidak akan mengalami pertumbuhan atau perkecambahan, walaupun ditanam dalam kondisi yang optimum. Adapun penyebab dormansi terjadi karena rendahnya atau tidak adanya proses imbibisi air. Imbibisi air ini merupakan proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu mulainya proses perkecambahan. Lalu adanya respirasi yang tertukar, resistensi mekanisme kulit biji terhadap pertumbuhan embrio, serta rendahnya proses metabolisme makanan. Pentingnya dormansi. Yang pertama, menguntungkan dalam transportasi jarak jauh sehingga tidak rusak sampai tujuan. Viabilitasnya masih tetap tinggi. Dan yang kedua, dapat untuk menunggu musim tanam atau musim tumbuh pada tanaman budidaya. Pematahan dormansi. Pematahan dormansi merupakan istilah yang digunakan untuk mempercepat perkecambahan benih. Mengapa bisa terjadi dormansi? Dormansi dapat disebabkan oleh adanya zat penghambat perkecambahan dalam embrio. Zat-zat tersebut antara lain amonia, benzoik asid, etilen, alkaloid, dan lain-lain. Sebenarnya, terjadinya dormansi dapat diatur oleh interaksi antara hormon pemacu pertumbuhan, penghambat pertumbuhan, dan kapasitas DNA, atau mungkin sekali hanya diatur oleh ABA dan GA endogen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam atau penyebab dormansi biji. Yang pertama yaitu kulit biji yang keras. Kulit biji yang keras akan mengakibatkan penghambatan absorpsi air dan gas, membatasi pertumbuhan embrio, memproduksi zat penghambat, serta menghambat pelepasan zat penghambat dari dalam biji. Yang kedua, karena embrio belum masak atau belum terbentuk secara sempurna. Yang ketiga, karena lepas panen. Dan yang terakhir, karena sensitif terhadap cahaya. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya jika tipe epigel, kotiledon atau keping biji terangkat ke atas permukaan tanah. Sebaliknya, jika tipe hipogel, kotiledon atau keping biji tetap berada di bawah permukaan tanah. Pematahan dormansi biji. Yang pertama, untuk kulit biji yang keras, dilakukan pematahan dormansi dengan cara merusak atau memecah kulit biji atau skarifikasi baik secara mekanik, kimia, ataupun enzimatis. Yang kedua, untuk embrio yang belum masak, dilakukan pematahan dormansi dengan cara diimbibisi dengan air, didiamkan pada temperatur yang cocok sampai embrio tersebut masak. Lanjutan dari slide sebelumnya, untuk lepas panen, dilakukan pematahan dormansi dengan cara dibiarkan supaya embrio siap untuk berkecambah. Untuk yang sensitif terhadap cahaya, dapat dilakukan bila memerlukan cahaya, dapat diberi cahaya, jika terhambat oleh cahaya, tidak perlu diberi cahaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.